Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini hari Ahad 26 Januari tahun 2025. Malam Isra Mi'raj, malam 27 bulan Rajab tahun 1446 Hijriah. Malam ini, hari ini saya mau bercerita tentang pertama kekagetan saya bahwa ternyata saya ini pakai jas ya, dan ternyata jas saya ini mulai udah mengecil. Iya, udah mengecil ya, karena badan saya yang makin gempul, jadinya beberapa ayam saya ini mulai mengecil gitu. Nah, teman-teman semua, tadi kan saya mau bercerita tentang kekagetan saya. Kekagetan saya bahwa ternyata Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat itu sudah berganti nama sejak 1 Muharram 1446 Hijriah, dan nama resmi Masjid Raya Sumatera Barat yang sekarang adalah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama besar dari ranah Minangkabau yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Dan beliau juga merupakan salah satu guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Fadilat Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah, dan pendiri Muhammadiyah Fadilatus Syekhul Kabir Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi salah satu gurunya kebetulan adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang namanya sejak 1 Muharram 1446 Hijriah diabadikan. Versi CLS cakep. Diesel ya, CDI. Nggak pantesan ngepul, saya kaget. Langka sebabnya. Nah, namanya kini diabadikan sebagai nama resmi dari Masjid Raya Sumatera Barat. Nah, ini menjadi sebuah kabar gembira gitu loh, bahwa ternyata umat Islam di Indonesia ini masih sangat peduli akan sejarahnya. Kalau Bung Karno suka bilang jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, ini dibuktikan melalui nomenklatur yang terbaru ini adalah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Sumatera Barat.
ya, bahwa ternyata ini pengingat bahwa Sumatera Barat itu memiliki ulama besar yang cukup berpengaruh. Nah, kita di beberapa provinsi lain di Indonesia, nama masjid raya provinsinya itu juga mengabadikan beberapa nama-nama ulama besar. Ada juga yang mengabadikan nama karyanya, seperti di Kalimantan Selatan, di kota Banjarmasin. Walaupun Banjarmasin bukan lagi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2022, karena dipindahkan ke Banjarbaru, kota satelitnya Banjarmasin sebenarnya. Itu masjid rayanya diberi nama Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin itu adalah nama kitab karya ulama asli Banjar, Syekh Irsyad Al-Banjari, gitu loh. Ya, jadi namanya mengabadikan nama Syekh Irsyad, kitab karangan Syekh Irsyad Al-Banjari, yang juga berpengaruh ulama berpengaruh dari tanah air kita, Indonesia. Banyak teman-teman di beberapa daerah lain, masjid-masjid tingkat provinsi, masjid rayanya mengabadikan nama ulama-ulama besar. Contoh di kampung mama saya di Palembang, sejak 2019 nama Masjid Agung Palembang itu diubah menjadi Masjid Sultan Mahmud, tanpa kata agung sih, walaupun kadang-kadang masih sering disebutkan sebagai Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikramo Palembang, tapi nama resminya adalah Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo Palembang. Saya berapa kali ke sana, tapi kalau sholat di sana baru sekali. Baru dua kali. Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo. Itu ulama loh. Selain pemimpin Sultan Kesultanan Palembang Darussalam yang pertama, ya, beliau juga seorang ulama. Ya, Sultan Mahmud Badaruddin pertama itu, Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikramo dari Palembang Darussalam itu, dia juga seorang ulama besar dari Sumatera. Ini suatu hal yang buat saya itu menggembirakan gitu loh. Karena di Sumatera saja itu tidak banyak nama-nama ulama besar yang diabadikan sebagai nama masjid raya tingkat provinsinya. Hanya di Sumatera Selatan dan yang terbaru di Sumatera Barat yang masjid rayanya diberi nama, masjid raya tingkat provinsinya diberi nama dari ulama besar. Kalau yang terbaru Masjid Raya Sumatera Barat dengan nama yang tadi telah saya sebutkan, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Gak banyak, bahkan tidak semua provinsi di Sumatera itu masjid raya tingkat provinsinya menggunakan nama ulama besar. Gitu loh. Gitu. Di provinsi dekat kampung mama saya di Sumatera Selatan situ,
Masjid Raya tingkat provinsinya Bengkulu diberi nama Baitul Izzah, daerah Padang Harapan, daerah pembarunya kota Bengkulu. Di Lampung, Masjid Raya tingkat provinsi yang ada di kota Bandar Lampung itu diberi nama Al Furqon, Masjid Agung Al Furqon atau Masjid Raya Al Furqon, kota Bandar Lampung. Di Bangka Belitung saya lupa namanya masjid rayanya. Ya. Bahkan di Aceh saja, di daerah yang pertama kali Islam itu masuk, tidak ada satupun ulama atau tokoh besar Islam Aceh itu yang diabadikan menjadi nama masjid. Tingkat provinsinya saja tidak, teman-teman. Tidak. Lalu di mana lagi kita bisa menemukan masjid raya tingkat provinsi di Indonesia yang menggunakan nama ulama besar? Selain di Sumatera, bisa ketemu di daerah Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Sebenarnya Sumatera Selatan yang lebih dulu menamakan masjid raya tingkat provinsinya dengan nama ulama besar setempat. Yang tadi saya sebut itu, Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo, Palembang. Baru Sumatera Barat semenjak tahun lalu namanya menjadi, tahun lalu menurut kalender miladiah ya, yaitu Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Lalu di mana lagi ada masjid raya atau masjid agung tingkat provinsi yang mengambil nama ulama besar? Surprisingly, di Jakarta. Di Jakarta, masjid raya tingkat provinsi yang ada di daerah Jakarta Barat sana, daerah Kalideres ya. Tapi sebenarnya lebih tepat disebut daerah Pesakih ya, karena berada di dalam kawasan rumah susun atau rusun Pesakih, Jakarta Barat. Masjid Raya Provinsi Jakarta itu kemudian diberi nama Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kenapa kok namanya Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari? Padahal kan beliau bukan ulama asli Jakarta. Karena masjid tersebut dibangun bukan hanya oleh Pemprov Jakarta saja, tapi dalam pengelolaannya berada di bawah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta. Dan pengurus-pengurus Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari itu adalah berasal dari Nahdlatul Ulama Jakarta Barat. Jadinya itulah kenapa masjid tersebut diberi nama Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu masjid tingkat provinsi di Jakarta, sekaligus menjadi masjid kebanggaan warga Nahdliyin, warga NU se-Indonesia Raya gitu. Saya belum pernah ke sana lagi loh dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya. Lalu di mana lagi selain di Jakarta? Nggak ada. Seluruh masjid tingkat provinsi di Jawa tidak ada yang menggunakan nama ulama besar kecuali di Jakarta ini. Itu pun juga bukan ulama besar Jakarta, tapi ulama besar yang menjadi pahlawan nasional kemudian, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Hashim Asy'ari.
Selain di Jakarta, di mana lagi? Di Kalimantan Selatan. Tadi kan sudah. Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Itu juga ngambil nama dari ulama besar. Walaupun tidak mengabadikan nama Syekh Irsyad Al-Banjari, ya. Lagi dibangun nih. Lagi dibangun kebetulan nama Masjid Raya Syekh Irsyad Al-Banjari di daerah Banjarbaru sana. Kita nggak tahu itu nanti akan menjadi Masjid Raya tingkat provinsi yang baru untuk Kalimantan Selatan, menggantikan Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin atau enggak, kita nggak tahu. Nah, Sabilal Muhtadin seperti saya sampaikan tadi, itu adalah karya kitab fikih karya Syekh Muhammad Irsyad Al-Banjari yang namanya diabadikan jadi nama Masjid Raya tingkat provinsi yang cukup lama di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan tuh kampungnya Allahyarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Jadi Arifin Ilham rahimahullah itu adalah orang asli Banjar. Orang Banjarmasin beliau. Iya. Beliau orang Banjarmasin. Iya. Selebihnya nggak ada lagi. Di seluruh Kalimantan itu nama Masjid Raya tingkat provinsinya itu tidak ada yang menggunakan nama ulama besar kecuali di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Barat, Masjid Raya tingkat provinsinya yang ada di Pontianak namanya Masjid Raya Mujahidin. Di Kalimantan Tengah, Masjid Raya tingkat provinsi di Palangkaraya sana yang dibangun oleh Soeharto lewat YAMP-nya itu, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasilanya itu, yang kemudian diperbesar dengan bangunan baru 3 lantai itu yang berkubah, itu juga menggunakan nama Darussalam. Menggunakan nama Darussalam. Kemudian di Kalimantan Timur, Masjid Raya tingkat provinsinya itu adalah Masjid Islam. Dulu namanya Masjid Islamic Center Samarinda. Cuman namanya ditambah menjadi Baitul Muttaqin. Iya, rumah orang-orang yang bertakwa artinya. Masjid Raya Baitul Muttaqin atau Masjid Baitul Muttaqin, namanya jadi gini, Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda. Yang imam besarnya kebetulan adalah saat ini imam besarnya adalah Ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Nah, saya lupa namanya siapa. Itu ketua MUI provinsi pertama yang jadi imam besar di Masjid Raya tingkat provinsi. Lalu kemudian diikuti oleh Jawa Barat, di mana Masjid Raya tingkat provinsinya Masjid Raya Al-Jabbar, itu imam besarnya juga adalah ketua MUI Provinsi Jawa Barat. Buat yang belum tahu, Masjid Raya Al-Jabbar itu ada di daerah Gede Bage, di pinggiran kota Bandung. Jadi lumayan jauh dari pusat kota. Karena kata mantan gubernur Jawa Barat kala itu, Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil, Masjid Raya Bandung itu ternyata itu bukan Masjid Raya tingkat provinsi. Ya, emang Masjid Raya sempat menjadi Masjid Raya tingkat provinsinya Jawa Barat secara de facto. Tapi kemudian ada rencana dari mantan gubernur Jawa Barat yang sekarang anggota DPR RI dari PKS, Pak Ahmad Heriawan, Kiai Haji Ahmad Heriawan, Kang Aher, mau bangun Masjid Raya
tingkat provinsi untuk Jawa Barat. Maka ketika sudah berganti administrasi dari Kang Aher ke Kang Emil, barulah pembangunan itu terlaksana dan voila, jadilah Masjid Raya Al-Jabbar yang jadi tempat wisata religi juga. Cuma sayang gini loh, kalau kita ngomongin Masjid Raya Al-Jabbar, pertama pembukaannya nauzubillahimin zalik. Kenapa saya bilang nauzubillahimin zalik? Kok bisa-bisanya kolam buatan yang seakan itu untuk reservoir supaya wilayah Gede Bage itu tidak lagi banjir, karena kan Gede Bage itu kan elevasinya adalah yang paling rendah se-Kota Bandung, nggak lagi banjir ya, reservoir, maka dibangunlah kolam reservoir yang seakan-akan membuat Masjid Raya Al-Jabbar itu menjadi floating, terapung. Padahal sebenarnya enggak, itu buatan, danau buatan atau artificial lake kalau kata orang ya. Jadi ibaratnya benerin motor. Nah, itu sebenarnya itu adalah artificial lake, danau buatan yang berada di Masjid Al-Jabbar itu di Gede Bage. Yang saya kaget adalah kok bisa-bisanya di hari pertama itu Masya Allah dipenuhi sampah. Apa nggak disosialisasi dulu apa gimana gitu. Hari pertama dipenuhi sampah. Lalu kemudian yang seharusnya itu adalah tempat wudhu di serambinya Masjid Raya Al-Jabbar itu, ini kok malah jadi tempat mandi bocil. Tempat mandi, sempat jadi tempat mandi bocil. Saya bilang Masya Allah. Nih, lalu kemudian aduh, macam-macam deh. Di hari-hari pertama pengoperasian dan pembukaan Masjid Raya Al-Jabbar setelah diresmikan oleh Gubernur Abah Emil atau Kang Emil. Gak berapa lama langsung ditunjuk Ketua MUI Jabar sebagai imam besar di Masjid Raya Masjid Raya Al-Jabbar itu. Ya. Kok bisa-bisanya gitu loh. Tapi alhamdulillah seiring waktu berjalan dan ini pengoperasiannya juga sudah boleh dibilang lebih dari 2 tahun ya, karena kan diresmikannya sekitar tahun, saya lupa 2022 atau 2023, saya lupa ya, pokoknya udah hampir 1-2 tahun terakhir pemakaiannya itu. Dan alhamdulillahnya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti di awal-awal pembukaan dari Masjid Raya Al-Jabbar itu. Itu jujur loh, saya yang ngelihatnya aja udah wasolnya bukan main, apalagi kalau saya datang langsung. Waduh, udah meledak saya. Lah, itu ke masjid loh. Masjid dibangun dengan dana APBD 1 triliun. 1 triliun loh. 1 triliun. Uang rakyat loh. Uang rakyat, uang wargi Jabar itu. 1 triliun ya. Buat bangun masjid sebesar itu. Itu besar loh hitungannya. Besar, lebih besar daripada Masjid Raya Bandung. Lebih besar. Kok bisa dibikin sekotor itu? Saya bilang, aduh ya Allah, ini alhamdulillah nih, setelahnya tidak terjadi lagi. Setelahnya tidak terjadi lagi, alhamdulillah tidak terjadi lagi. Dan
apa, mudah-mudahan lah seterusnya nggak kejadian lagi yang begitu-gitu. Karena kalau sampai kejadian lagi begitu-gitu, yang malu adalah salah satunya saya sebagai umat Islam, sebagai pecinta penyuka masjid. Ya kok malah malu-maluin gitu. Oke, jadi insyaallah ya, mudah-mudahan dengan berubahnya nama Masjid Raya Sumatera Barat menjadi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, cita-cita menjadikan kawasan itu sebagai pusat kegiatan Islam di seantero Sumatera Barat itu terlaksana, amin insyaallah. Dan mudah-mudahan juga ada banyak lagi masjid-masjid yang mengabadikan nama ulama besar, terutama masjid-masjid raya untuk tingkat provinsi. Dan usul saya untuk masjid negara di IKN nanti, ibu kota negara, saya usul mengabadikan nama ulama besar, ya, ulama besar yang berpengaruh, ya. Boleh nggak saya mengusulkan nama masjid negara untuk IKN ini adalah salah satu ulama besar yang terkenal, yaitu Masjid Kiai Haji Agus Salim. Yaitu beliau bukan hanya sekadar ulama, tapi beliau juga merupakan menteri luar negeri yang cukup berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Semoga bermanfaat teman-teman. Hadza min fadli Rabbi. Selamat sore dan sampai bertemu kembali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.